Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Khairuddin, NIM 0549406559, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi video ini saya buat untuk mengerjakan tugas tutorial 2, yaitu implementasi stack menggunakan metode LIFO atau last in first out, kemudian Q menggunakan metode FIFO atau first in first out, dan quick sort. Oke, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di Visual Studio Code sebagai kode editor, dan yang pertama kita akan membuat kode program untuk stack atau tumpukan dengan metode LIFO atau last in first out, di mana nanti data-data yang udah kita masukkan itu data terakhir yang kita masukkan akan kita keluarkan pertama kali sesuai dengan metodenya, yaitu last in first out. Oke, kita membuat sebuah file baru. Kita beri nama stack LIFO aja .java. Oke, sudah dibuatkan kelas stack LIFO. Oke, ini kode programnya sudah saya tulis dan saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama, kita menggunakan library stack untuk membuat tumpukan itu. Kemudian di sini yang pertama-tama kita memiliki data berupa angka integer sebanyak 8 integer. Dan kita melakukan perulangan untuk memasukkan data itu satu persatu ke dalam ini blok atau objek stack ini. Jadi ketika perulangan yang pertama 12 itu akan dimasukkan, kemudian perulangan lagi selanjutnya 45 akan dimasukkan ke objek stack, kemudian 23, 67 sampai 90. Kemudian yang selanjutnya itu kita menampilkan data yang sudah kita masukkan ke dalam objek stack tadi. Harusnya nanti munculnya sebanyak 8 angka ini. Kemudian kita melakukan proses LIFO-nya atau mengeluarkan data paling terakhir kita masukkan dengan menggunakan fungsi pop. Jadi kita buat satu variabel dengan nama data keluar dan kita pop pada objek stack yang udah kita buat tadi. Kemudian kita print out data yang barusan keluar.
Dan di sini saya membuat dua data yang keluar, yaitu ada data keluar 1 dan data keluar 2. Selanjutnya ini untuk menampilkan data yang tersisa. Jadi sebelumnya itu ada 8 data, karena kita keluarkan 2, yaitu 90 dan 56, jadi data yang tersisa itu tersisa 6. Oke, coba kita jalankan kode programnya. Oke, bisa dilihat. Ini adalah proses push atau memasukkan data yang menggunakan perulangan tadi. Di mana yang pertama itu adalah push data 12. Kemudian dilanjutkan dengan data-data yang lainnya sampai 8 data. Kemudian ini kita menampilkan isi data stack-nya sebelum dilakukan proses pop. Nah, kemudian kita melakukan proses pop, yaitu mengeluarkan data pertama angka 90, di mana angka 90 ini adalah angka yang paling terakhir kita tambahkan. Kemudian data kedua yaitu 56 yang kita keluarkan. Dan ini adalah data terakhir yang ada pada stack tersebut, yaitu sebanyak 6 data. Oke, kita lanjut untuk kode program Q, yaitu FIFO atau first in first out. Kita buat dulu untuk filenya. Kita menggunakan file yang berbeda. Q, FIFO. Saya copy di sini. Baiklah, berikut kode program yang sudah saya tulis. Kita membutuhkan dua library. Yang pertama adalah linked list, yang kedua adalah queue. Kemudian kita membuat sebuah objek queue dengan tipe nilainya integer dengan menggunakan linked list. Kenapa kita menggunakan linked list? Karena linked list itu adalah tipe data yang kita bisa manipulasi isinya. Kita bisa menambahkan dan bisa mengurangi. Kemudian kita melakukan proses penginputan data sebanyak 8 data, dan datanya saya gunakan data yang tadi. Angkanya sama. Kemudian kita melakukan pengulangan lagi dengan data yang akan kita masukkan. Kemudian di sini kita coba print out dulu data yang sudah kita tampilkan sebelum kita melakukan proses deki. Oh ya, untuk proses memasukkan datanya itu dinamakan enKey. Kemudian untuk proses datanya dinamakan deki untuk mengambil datanya nanti. Deki atau deq.
Kemudian kita proses DQ atau mengeluarkan data. Kita akan mengeluarkan dua data juga seperti sebelumnya, yaitu data keluar 1. Kita mengambil objek Q dan kita menggunakan fungsi poll untuk mengeluarkan data, dan kita mengeluarkan sebanyak 2 data. Kemudian yang terakhir kita menampilkan isi data setelah proses DQ. Coba kita running. Oh, sepertinya kita kurang untuk melakukan print out di sini. Oke, di sini kodenya sudah saya perbaiki, ternyata hanya salah penempatan kurung untuk pengulangan for-nya. Jadi di sini bisa dilihat untuk proses NQ-nya atau memasukkan datanya itu dimulai dari data 12 sampai data atau data 90. Kemudian ini adalah isi Q sebelum dilakukan proses DQ atau pengeluaran data sebanyak 8 integer. Kemudian ini kita melakukan proses DQ atau mengeluarkan data. Data yang pertama keluar itu adalah 12 dan data kedua yang keluar itu adalah 45 sesuai dengan metode yang digunakan. First in, first out, artinya data yang pertama masuk dia adalah data yang pertama keluar. Dan di sini ditampilkan hasil akhirnya, yaitu data yang tersisa pada Q atau antrean tersebut, yaitu 23, 67, 89, 34, 56, dan 90. Untuk implementasinya ini bisa digunakan untuk sistem antrian yang ada pada kafe atau sistem perbelanjaan lainnya, di mana antrian pertama itu adalah antrian yang akan dipanggil duluan atau dikeluarkan duluan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode program yang terakhir, yaitu kode program quicksort. Oke, kita buat dulu file baru. Saya akan menulis programnya terlebih dahulu, nanti saya coba untuk menjelaskan ketika programnya sudah selesai. Baiklah, ini adalah kode yang sudah selesai saya tulis. Di sini kita memerlukan library array. Kemudian ini adalah data array sebanyak 8 integer. Dan di bawahnya itu adalah kita memanggil fungsi quicksort yang akan kita buat untuk mengurutkan
data dengan nilai terendah hingga dengan nilai tertinggi. Kemudian nanti kita akan tampilkan datanya. Di sini kita buat sebuah fungsi quicksort, dan untuk tugas pertama yaitu mengecek apakah data itu berjumlah 1 atau lebih. Jika hanya berjumlah 1, maka akan langsung dikembalikan karena tidak memerlukan proses pengurutan. Kemudian kita membuat sebuah variabel pivot yang nantinya digunakan sebagai penunjuk tengah atau sebagai patokan, di mana untuk data pivotnya itu adalah 3,5 yang kita bulatkan menjadi 3, atau array ketiga yaitu 23 untuk data pivotnya. Nah, di sini kita melakukan pengulangan. Untuk pengulangannya itu yaitu geser I ke sebelah kanan selama angkanya masih lebih kecil daripada pivot, Kemudian ini adalah geser J ke kiri selama angkanya itu lebih besar dari pivot. Kemudian ini adalah fungsi untuk menukar posisi. Jika ditemukan salah posisi yang ada di pengulangan tadi, maka akan ditukar dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian ini adalah fungsi rekursifnya untuk bagian kiri dan bagian kanan. Coba kita jalankan kodenya. Oke, ini adalah kode yang sudah dilakukan quicksort. Untuk data awalnya itu adalah 12, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 56, dan 90. Itu data yang belum urut. Kemudian setelah kita lakukan quicksort, itu datanya menjadi urut mulai dari terkecil hingga terbesar. Itulah video yang sudah saya buat. Semoga bisa dipahami. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.